Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, di mana untuk Bitcoin dominans mana merangkak naik ya. Aduh, nggak bahaya tahigi. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency ya, altcoin, terutama kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri teman-teman, dia berada di area 0,19%, yang dimana kalau presentasi ya menurut opini saya pribadi dia ada potensi gitu buat nyentuh di level area 28.000 sampai 25.000 kembali ya. Semoga saja sih salah gitu teman-teman. Oke, jadi di kesempatan malam hari ini teman-teman ada sedikit informasi yang ini cukup menarik dan mungkin bisa membuat teman-teman ini secara tidak langsung akan tercukupilah finansialnya nanti perihal XRP. Nah, kalau kita lihat untuk harga XRP sendiri teman-teman ya, dia berada di area 7714, cenderung dia sedang masuk zona akumulasi atau zona sideways-nya dia gitu teman-teman, dimana kalau kita lihat untuk harga tertinggi kan berada di area 79 nih dalam 24 jam terakhir ya kan, dan saat ini berada di area 77. Nah, ini menandakan ya untuk beberapa hari kemarin sampai hari ini ya teman-teman, itu menunjukkan XRP ini sedang sideways yang menanti gebrakan yang lebih gila lagi gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat untuk market cap cenderung ada kenaikan ya teman-teman, dan di sini untuk volume cenderung turun gitu. Oke, jadi di sini ada informasi yang cukup menarik sebenarnya untuk XRP. Nah, jadi di sini dari The Crypto Basic teman-teman, top banker ya mengatakan XRP tidak bisa tetap murah jangka panjang, investor retail akan dihargai. Oke, ini teman-teman yang sangat menarik ya. Jadi top banker ini dia mengatakan nih, dia percaya nih terhadap XRP bahwasanya XRP ini nggak bisa gitu ya tetap di harga murah ya, karena saat ini memang XRP masih dalam kondisi harga murah. Nah, dalam waktu jangka panjang, ingat jangka panjang teman-teman, bukan jangka pendek ya. Dan di sini investor retail akan dihargai. Oke. Jadi di sini teman-teman, pakar manajemen berbendaharaan memprediksi masa depan yang bullish untuk XRP karena adopsi institusional tumbuh dan memperkirakan investor retail akan kehilangan harga. Oke. Dimaksud investor retail akan kehilangan harga, mereka akan kehilangan harga murah gitu teman-teman. Ya, dikala harga murah kan mereka cenderung nggak berani masuk, tapi ketika harga mahal rata-rata pemain retail ini berani masuk itu teman-teman ya. Jadi kan banyak gini teman-teman ya, banyak yang berharap harga itu cenderung turun ya kan. Nah, ketika sudah dikasih turun, cenderung orang-orang itu takut untuk masuk ya, mereka berharap lebih turun dan lebih turun, padahal ya bisa dikatakan mungkin turunnya mentok sampai harga situ gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, dalam tweet baru-baru ini Shannon Sharpe, seorang pakar manajemen keuangan bank global terkemuka, menyatakan perspektif yang meyakinkan tentang masa depan XRP, menegaskan bahwa aset digital tidak bisa tetap murah dalam jangka panjang dengan pemahaman yang jelas bahwa prediksi harga tidak pasti. Torch menekankan keyakinan yang memiliki banyak orang bahwa nilai XRP pasti akan naik. Saya pun setuju teman-teman ya, untuk jangka panjang XRP pasti akan naik ya, pasti akan naik. Dan di sini gagasan bahwa investor retail pada akhirnya akan menemukan harga diri mereka keluar dari pasar XRP adalah poin penting yang dikemukakan oleh Trop. Dia menghilangkan gagasan pemompaan harga XRP hanya untuk dibuang oleh investor retail dengan dasar bahwa peserta retail hanya terdiri dari 1% dari ruang XRP. Oke ya, potensi adopsi XRP menggambarkan kesejahteraan dengan sistem manajemen khas yang tidak berubah yang dia temui sepanjang akhirnya yang luas. Torf ya menyoroti bagaimana bank cenderung mengikuti jejak Federal Reserve. Dia mencatat bahwa sama seperti bank menyelaraskan operasional mereka dengan jadwal Fed, pola yang sama pada muncul di kripto. Ini ya teman-teman, pandangan orang-orang
terhadap SRP dalam jangka panjang ya. Jadi dalam jangka panjang mungkin SRP ini akan to the moon gitu teman-teman ya, pergi ke bulan dengan meninggalkan harga murah menuju ke harga mahal. Kalau saya nggak ragu teman-teman, kalau saya nggak ragu mengingat target daripada SRP adalah sektor perbankan gitu ya kan. Jadi ini salah satu hal yang membuat saya nggak ragu terhadap SRP, meskipun masih ada kekhawatiran gitu terhadap SRP atas banding yang mungkin bisa dilakukan oleh SEC gitu teman-teman. Meskipun ada kekhawatiran, tapi mayoritas orang-orang ini percaya ketika SEC melakukan banding pun kemenangan tetap akan di tangan Ripple, katanya seperti itu gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, dan di sini dikutip masih dari The Crypto Basic teman-teman, di mana pakar memproyeksikan rally SRP menjadi 1,4 dolar, 3,7 dolar atau 200 dolar tergantung lintasannya. Oke, jadi pakar-pakar analis tentang kripto ini banyak memprediksikan harga daripada SRP akhir-akhir ini. Ada yang mengatakan dalam 7 hari ke depan bisa nyentuh ke level 6 dolar ya kan. Ada yang mengatakan SRP ini bakal bisa nyentuh di 200 dolar. Ada yang mengatakan SRP bisa ke area 120 dolar. Kalau saya pribadi teman-teman ya, lebih cenderung kita berpikir secara rasional ya kan, mengingat sirkulasi suplai SRP masih banyak juga ya kan. Maka dari itu kalau saya pribadi mungkin kalau ke level 5 sampai 10 dolar itu masih bisa dijangkau. Oke, masih bisa dijangkau, tapi tidak menutup kemungkinan di ratusan dolar pun bisa dijangkau teman-teman, karena kita nggak ada yang tahu nih masa depan kripto ini nanti akan seperti apa ya. Seperti itu, jika benar bisa ke 200 dolar ya bukannya kalian akan seneng ya. Yang punya 20 SRP udah menjadi seorang mendapat cuan yang begitu luber ya kan. Yang punya 50 SRP, yang punya 100 SRP, bahkan ribuan SRP, apa nggak untungnya gila-gilaan kan, seperti itu ya. Mantap jiwa. Maka dari itu saya percaya SRP dalam jangka panjang ini akan sangat-sangat bullish ke depannya gitu teman-teman. Tapi tetap kalian harus do your own research. Saya nggak nyaranin kalian beli asal beli tanpa melakukan riset ya. Saya nggak menyarankan seperti itu. Meskipun saya bilang wah ini SRP bagus, ini wah ini koin ini bagus, tapi kalian tetap harus riset teman-teman ya. Kalian harus nyari perbandingan ya. Kalian harus mencari informasi yang lebih detail lagi gitu ya. Nah, pembuat grafik terkenal Ekrok ya, yang dikenal karena analis teknisnya, Menawan telah membuat proyeksi menarik untuk SRP. Menurut analis, SRP berpotensi melonjak menjadi 1,4, 3,7 atau 200 dolar tergantung pola lintasan yang dicerminkan dari pola historisnya gitu teman-teman. Nah, jadi buat rekan-rekan semua yang punya 10 SRP, yang punya 15 SRP, yang punya 20 SRP, jangan berkecil hati. Saya kira kalau kalian mampu menahan dalam jangka panjang teman-teman, kalian pasti akan merasakan cuan. Nah, kalau kita berbicara belajar dari historisnya Bitcoin dulu ya. Bitcoin dulu waktu awal launching itu harganya kan nggak nyampe 1 dolar kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Itu pun banyak yang mencemooh, itu pun banyak yang ngevote, itu pun dibilang scam dan sebagainya. Tapi secara lambat laut ya, seiring berjalannya waktu kalian bisa lihat sendiri harganya berapa. Sedangkan SRP pun kalau kita berbicara fundamentalnya udah jos gandos gitu teman-teman, dimana perbankan yang ada di Amerika Serikat udah mulai melirik SRP nih untuk digunakan sebagai alat transaksi lintas batasnya ya. Jadi ini wah mungkin bisa to the moon ya gitu. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.